Jangan pernah melanggar 5 pantangan ini jika merasa suami selingkuh akibat pelet pelakor. Tonton video ini sampai selesai, jangan sampai terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat ini ibu merasa suami berselingkuh akibat pelet pelakor, maka jangan sampai ibu melanggar 5 pantangan ini. Sebab jika ibu sampai melanggarnya, yang ada justru suami akan benar-benar jatuh pada belenggu pelet si pelakor itu. Apa saja itu? Yang pertama, jangan memarahinya. Oke, ibu pasti kecewa berat sama suami. Pengen ngamuk, pengen marah. Tapi tahan dulu, jangan luapkan semua dengan cara memarahinya karena itu bisa menjadi bahan bakar dari pelet yang menyerang suami ibu. Loh, kok bisa Bunda? Jadi begini Bu, ketika ibu itu marah sama saja dengan meluapkan energi negatif dalam diri ibu. Dan energi negatif itu bisa memicu energi negatif suami ibu. Nah, energi negatif ini akan menjadi bahan bakar dari pelet yang saat ini bersemayam di dalam diri suami ibu sehingga membuat kekuatan pelet itu semakin besar mempengaruhi suami ibu. Akibatnya apa? Suami jadi makin benci ibu dan makin sayang sama pelakor. Jadi sahabat dulu ya Bu. Nah kemudian yang kedua adalah jangan menyalahkannya. Wajar kalau ibu itu merasa marah dan menyalahkannya atas apa yang ibu alami dan rasakan saat ini. Boleh kok menyalahkan suami, tapi jangan mengatakan secara terang-terangan karena bisa jadi yang dilakukan suami itu di luar kendali dirinya. Dan ketika ibu menyalahkannya, justru secara tidak langsung akan menimbulkan luka nyata di hatinya yang masih dalam kondisi terpengaruh energi pelet itu. Efeknya bisa lebih buruk dibanding ketika ibu menyalahkan suami saat suami dalam kondisi sadar tanpa pengaruh pelet. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengancamnya. Nah, larangan yang ketiga adalah jangan mengancamnya, Bu. Karena itu percuma. Sebab saat ini suami bertindak bukan atas kemauannya sendiri, tapi karena pengaruh dari pelet tersebut. Jika ibu mengancamnya, yang ada justru kondisi suami malah semakin menjadi-jadi dan dia akan kalap. Bahkan takutnya kalau suami malah melakukan tindakan impulsif yang justru membuat ibu menyesal. Jadi jangan sampai Anda mengancamnya dengan ancaman seperti mau menceraikannya atau yang lainnya. Karena suami ibu pasti dengan senang hati melakukannya, karena itu yang telah ditunggu-tunggu oleh si pengirim pelet. Kemudian larangan yang keempat adalah jangan menjauhinya. Saya tahu bahwa ini adalah perjuangan yang berat untuk ibu. Ibu pasti lelah dengan kondisi ini, bahkan ingin menyerah saja. Karena ibu merasa sudah tidak ada yang bisa dipertahankan dalam pernikahan ibu. Tidak apa kalau ibu ingin rehat sejenak untuk memulihkan kembali kekuatan ibu. Akan tetapi ketika kekuatan ibu sudah pulih, segera dampingi suami ibu jika memang perselingkuhan suami ibu itu akibat dari pelet pelakor. Jangan malah menjauhinya. Sebab apa? Sebab orang yang selingkuh karena pelet itu sebenarnya butuh pertolongan, Bu. Meskipun secara tidak langsung terlihat demikian, tapi secara spiritual hatinya itu menjerit ingin dibebaskan sebab dia masih menyayangi keluarganya. Oleh sebab itu, jika masih punya kekuatan, jangan jauhi suami ibu jika perselingkuhannya disebabkan oleh pelet. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya Bunda? Suami yang justru menjauh dari saya, melainkan pantau dia, temani dia secara batinnya. Kalau dia saat ini sedang menjauhi ibu, dekati hatinya melalui doa-doa khusus atau zikir khusus. Kalau untuk ini, beberapa klien saya meminta saya untuk membimbing mereka agar resonansi energi doa yang mereka panjatkan bisa tersampaikan pada sukma pasangan yang saat ini tengah menjauh. Resonansi energi doa inilah yang insya Allah bisa membantu ibu untuk secara perlahan mengembalikan kesadaran suami lagi dan perlahan-lahan melemahkan energi pelet itu. Ketika melakukan bimbingan spiritual, saya juga akan membekali klien saya sebuah tasbih khusus yang insya Allah akan meningkatkan kualitas resonansi atau getaran energi dari doa yang Anda panjatkan agar semakin kuat mempengaruhi pasangan. Dan insya Allah melalui niat tulus, kekhusyukan, perlahan-lahan hati suami akan dibukakan dan perlahan-lahan akan bisa melepaskan peletnya. Tasbih yang saya maksud di sini adalah tasbih Mahabbah Nur Ar-Rahim dan bisa dikatakan sebagai tasbih khusus puter giling versi amalan hikmah ya. Dan insya Allah tidak akan melanggar pantangan dan tidak akan membuat Anda masuk ke dalam kesesatan. Karena doa yang kita panjatkan tertuju pada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian larangan yang terakhir jika saat ini suami selingkuh karena pelet adalah jangan mengabaikan firasat ibu. Kalau memang saat ini ibu merasakan ada yang ganjil pada suami, jangan segan-segan untuk mencari tahu. Jangan segan-segan untuk mencari informasi. Jangan segan-segan pula untuk segera mencari bantuan pada profesional atau orang yang ibu percayai. Ibu juga bisa menghubungi saya jika berkenan untuk konsultasi dan mendapatkan bimbingan spiritual untuk membantu suami ibu lepas dari pelet wanita lain.
Jadi jangan sampai terlambat jika memang ibu ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga ibu, karena masa depan rumah tangga ibu saat ini sedang dipertaruhkan.